kios pedagang dan sejumlah motor dibakar sekelompok orang tidak dikenal di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis tersebut diduga kuat buntut tewasnya penagih hutang setelah dianiaya pengendara. Kamis malam, puluhan kios pedagang dan sejumlah motor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan habis terbakar. Pedagang yang baru membuka warung tendanya pun hanya bisa pasrah tempat usahanya ludes dibakar. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang diduga kuat sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya dua penagih hutang yang dianiaya pengendara di kawasan Kalibata. Menurut informasi, selanjutnya kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit. Dari peristiwa tersebut, maka kelompok daripada kedua almarhum ini datang meminta pertanggungjawaban. Karena warga di sini ada yang melihat, mereka meminta kalau bisa yang mengeroyok itu diserahkan ke pihak kepolisian. Namun tidak mendapatkan informasi, selanjutnya mereka melakukan pengrusakan. Penganiayaan terhadap kedua penagih hutang terjadi ketika mereka menghentikan seorang pemotor pada Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, tiba-tiba beberapa orang dari sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih hutang. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang kemudian melarikan diri. Satu penagih hutang tewas di lokasi kejadian, sementara satu lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Polisi hingga kini masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas para pelaku penganiayaan, termasuk juga pelaku pembakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi dan TNI meninjau lokasi penganiayaan debt kolektor dan pembakaran kios di Kalibata, Jakarta Selatan untuk memastikan kondisi berangsur aman. Sementara para pedagang yang kiosnya terbakar mengaku pasrah. Pasca aksi pembakaran kios dan penganiayaan debt kolektor di Kalibata, Jakarta Selatan, kondisi di lokasi kini kondusif. Polisi dan TNI meninjau lokasi dan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi sudah aman. Sementara itu, sejumlah pedagang yang terkena imbas aksi pembakaran mengaku pasrah meski tenda dan sepeda motornya hangus terbakar. Gerobak hancur sama kursi kendaraan sama motor 2, Suptrapit sama Vario, itu aja. Saat kejadian setelah ini di warung itu langsung saya lari. Ada yang ngebakar gitu? Ya itu yang kebakaran tuh Bang. Jadi dia langsung datang dulu. Saya mau ngeluarin gerobak, dia datang duluan. Jadi saya belum sempat ngeluarin gerobak. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang merupakan debt kolektor meninggal dunia, sementara warung-warung dan sepeda motor terbakar. Arus lalu lintas di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata juga sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, supir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menabrak siswa dan guru di SDN 1 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara merupakan supir pengganti. Hal itu diungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya saat meninjau langsung di tempat kejadian. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya meninjau lokasi kejadian di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sekaligus memastikan penanganan korban. Dalam insiden ini diketahui sopir mobil SPPG yang menabrak siswa-siswi di SDN Kalibaru 01 merupakan sopir cadangan. Sebanyak 21 korban yang terdiri dari 1 guru dan siswa-siswi, 5 diantaranya mengalami luka parah. Seluruh korban dibawa ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Koja dan RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Diterima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun satu sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit.
Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama. Ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya. Polisi masih melakukan pendalaman penyebab kelalaian sopir cadangan SPPG. Sementara 2 pelaku yang merupakan supir serta pendamping sudah diamankan di Polres Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, supir SPPG mengaku salah injak pedal hingga menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru pagi. Mobil tersebut menerobos pagar sekolah dan masuk ke area lapangan saat siswa sedang upacara. Nah, pas ke kelas saya turun udah salam. Nah, itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah, pas itu nggak tahu kenapa, tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya kan? Iya, makanya pas saya kemarin itu nggak dapat. Nah, ini baru dapat remnya gitu. Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak, kalau nggak panik, biasanya jawabnya saya pakai di situ. Saya itu jadi di orang sih. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara, apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir. Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini terbang. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya. Biasanya parkir di depan gerbang itu Pak, sedang upacara. Biasa sih gitu kan. Upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Dan makanya saya mau berhenti gitu kan tahu. Naik dong ke atas. Iya. Enggak rem tangan. Kamu panik ya saya. Panik. Berarti posisi kamu lagi di luar. Di luar Mas. Naik. Pemirsa, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara merupakan supir pengganti. Hal itu pun diungkap Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, usai berkunjung ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban. Kepala BGN Dadan Hidayana menyatakan keprihatinannya atas peristiwa mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru pagi, Jakarta Utara. Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto perintahkan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan terbaik. Oh, tentu saja saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan. Dan Pak Presiden sudah memerintahkan tadi Bapak jenguk kondisinya seperti penanganan terbaik. Pemirsa, pasca insiden di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, proses belajar mengajar dihentikan sementara. Seperti inilah kondisi di SDN Kalibaru 1 pasca insiden tabrakan dari mobil yang membawa MBG pada Kamis kemarin. Sekolah terlihat sepi lantaran proses kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara dan dilakukan secara daring. Sementara kondisi lapangan yang menjadi TKP sudah dibersihkan. Pagar sekolah yang sempat dirusak juga sudah diperbaiki dan ditutup rapat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 22 orang menjadi korban luka dan menjalani perawatan intensif di RS Koja dan RS Cilincing serta rawat jalan. Iya, Dan seperti apa situasi korban pasca mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menabrak siswa dan guru di SDN 1 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara? Sudah ada rekan kami Henry Aprila di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Baik, selamat siang Henry. Bagaimana kondisi korban yang terluka yang dirawat di sana? Silakan. Ya, untuk saat ini sejumlah korban yang maksud kami sejumlah siswa dan juga siswi menjadi korban dalam insiden kendaraan operasional pendistribusian MBG yang menabrak siswa dan juga siswi di SDN
Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Satu ini pun memang untuk saat ini Nata dan juga pemirsa tercatat masih ada 9 korban yang sudah berhasil dialihkan ke ruang inap. Dan tentu kalau untuk sampai sejauh ini pun informasi yang kami terima sekiranya 8 korban ini merupakan siswa dan juga siswi pelajar dari SDN Kalibaru maksud kami, Cilincing, Jakarta Utara 1. Dan kemudian satu korban lainnya ini merupakan guru. Dan tentunya juga sampai sejauh ini pun tercatat memang secara keseluruhan ini ada 22 korban yang terdampak. Ya kemudian memang sisanya ini sementara sebelumnya dialihkan ke Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Cilincing. Dan tentu Nata dan juga pemirsa, untuk saat ini pun kami juga memantau sudah disediakan dari dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Utara ini pos pelayanan untuk sejumlah keluarga ataupun wali murid untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan kondisi dari sejumlah korban. Dan tentunya juga tidak hanya itu, Nata dan juga pemirsa, kami memantau di lokasi di Rumah Sakit Koja Jakarta Utara ini pun juga tidak ada pergerakan ataupun informasi resmi yang disampaikan dari pihak rumah sakit. Karena sejauh ini terakhir juga informasi yang kami terima bahwa kemarin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun juga meninjau langsung lokasi dan melihat kondisi sejumlah korban. Dan kemudian juga dari pihak Pemprov DKI Jakarta yakni Gubernur dan juga Wakil Gubernur yang juga meninjau dan juga memastikan seluruh administrasi baik itu biaya dan sejumlah trauma healing nantinya akan dilakukan untuk sejumlah korban yang terdampak terutama ini mengalami luka berat. Dan tentu sampai sejauh ini pun juga tercatat ini memang dari insiden ini ada sejumlah korban yang mengalami luka ringan dan juga luka berat, namun tidak ada korban meninggal dunia. Dan tentu juga Nata dan juga pemirsa, kalau memang saat ini pun kami tadi sempat melihat ada sejumlah pejabat, namun kami akan pastikan kembali peninjauan hari ini seperti apa kepada sejumlah korban yang dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Koja Cilincing, Jakarta Utara. Sementara Nata, kami akan memantau dan mengupdate informasi terbaru berkaitan dari sejumlah siswa dan juga siswi yang menjadi korban dalam insiden mobil kendaraan operasional yang mendistribusikan MBG yang menabrak sejumlah siswa dan juga siswi di SDN 1 Cilincing, Jakarta Utara. Sementara Nata. Baik, terima kasih rekan Henry April atas laporannya, melaporkan langsung dari RS Koja Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjenguk korban tabrakan di halaman sekolah di RSUD Koja Jakarta Utara. Pramono menjenguk kondisi 5 orang yang menjadi korban tertabrak mobil SPPG di RSUD Koja Jakarta Utara pada Kamis siang. Pram meminta Dirut RSUD Koja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para korban. Bahkan Pram juga memastikan seluruh biaya korban akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya tadi sudah melihat 4-5 yang di Koja ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI.